Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang dua muatan. Yang pertama, muatan matematika tentang mengenal nama dan lambang pecahan. Nah, jadi lambang pecahan ditulis dengan bilangan per penyebut. Jadi, pembilang di atas per penyebut di bawah. Contoh bentuk bilangan pecahan yaitu 1/2. Di sini 1 sebagai pembilang per 2 sebagai penyebut, dan 1/3 dan 1/4. Nah, di sini ada contoh pizza, di mana satu bagian pizza dari 4 bagian pizza secara keseluruhan ditulis 1/4. Nah, di sini setiap potongan pizza bernilai 1/4, dibacanya 1/4 atau 1/4. Yang selanjutnya, nah di sini ada contoh pecahan di buku tematik terpadu halaman 6. Nanti anak-anak bisa lihat di bukunya masing-masing ya. Di buku tematik terpadu halaman 6. Di mana di pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah mengenal pecahan sederhana 1/2, 1/3, dan 1/4. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan sederhana lainnya. Nah, coba perhatikan contoh di bawah ini ya. Nah, di sini ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 8 sama besar. Jadi di sini ada 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian sama besar, di mana ada 2 bagian lingkaran yang diarsir. Nah, di sini yang berwarna lebih gelap di sini berarti lingkaran yang diarsir. Berarti bagian yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan 2/8. Maksudnya, 2 bagian yang diarsir dari 8 bagian secara keseluruhan. Nah, ditulisnya 2/8. Seperti itu nggih. Nah, contoh lagi di sini ada persegi panjang dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 3 bagian persegi panjang yang diarsir. Nah, di sini ada yang diarsir yang lebih berwarna gelap. Ini berarti yang diarsir ada berapa? Ada 3. 3 bagian yang diarsir. Sehingga bagian yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan 3/6. Maksudnya adalah 3 bagian persegi panjang yang diarsir dari 6 bagian secara keseluruhan. Jadi ditulisnya 3/6. Nah, yang selanjutnya, contoh selanjutnya di sini ada pizza yang dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada Udin yang memakan 1 bagian. Ini diambil 1 bagian sama Udin. Sehingga pecahannya adalah 1 bagian yang dimakan per 6 bagian secara keseluruhan. Jadi 1/6. Di mana 1 ini sebagai pembilang dan 6 adalah penyebut. Contoh yang kedua, di sini ada apa ini? Tahu nggih. Nah, ada tahu yang dibagi menjadi 4 sama besar. 1 bagian diambil untuk dimakan. Nah, jadi bagaimana pecahannya? Jadi
Banyaknya bagian yang dimakan adalah 1. Kita tuliskan di atas sebagai pembilang. Dan banyaknya bagian secara keseluruhan ada 4. Kita tulis di bawah sebagai penyebut. Jadi, pecahannya adalah 1 bagian yang dimakan dari 4 bagian secara keseluruhan. Jadi, 1/4 atau 1/4. Yang kemudian di sini ada apa ini? Keju. Nah, di sini ada keju yang dibagi menjadi 8 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 potongan keju yang sama besar. Dimakan 2 bagian. Ini nggih yang terpisah. Nah, ada 2 bagian yang dimakan. Sehingga untuk pecahannya kita lambangkan 2/8, yaitu 2 bagian yang dimakan dari 8 bagian secara keseluruhan, di mana 2 sebagai pembilang dan 8 sebagai penyebut. Begitu nggih, nanti bisa diulang-ulang videonya apabila anak-anak kurang paham. Nah, di sini ada soal di buku tematik terpadu juga nggih. Nah, di sini ada soal. Ayo tuliskan pecahan yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Nah, jadi ini tugas 1 hari ini ada muatan matematika. Ibu contohkan nomor 1 nggih. Nah, dari nomor 1 ini ada lingkaran yang dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian yang sama besar. Jadi nilai pecahan tersebut adalah 1/8, di mana 1 bagian yang diarsir ini yang lebih berwarna gelap per 8 bagian secara keseluruhan. Jadi 1 sebagai pembilang dan 8 sebagai penyebut. Dibacanya 1/8. Nah, untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4, silahkan anak-anak kerjakan seperti contoh seperti ini ya. Jadi nanti digambar terlebih dahulu, terus nilai pecahan tersebut adalah berapa dan dikasih keterangan di mana pembilang, di mana penyebut, terus cara bacanya seperti apa. Begitu nggih, seperti contoh ini ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada muatan SBDP di mana materinya tentang pola irama yang sama pada sebuah lagu. Jadi pola irama ada 2, yaitu pola irama rata dan pola irama tidak rata. Pola irama rata adalah pola irama yang panjang pendek bunyinya terbagi sama atau rata. Yang kemudian pola irama tidak rata adalah pola irama yang panjang pendek bunyinya tidak terbagi rata. Nah, di sini alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi lagu adalah alat musik ritmis atau alat musik melodis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang nadanya tidak memiliki nada. Alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada. Nah, di sini ada contoh alat musik ritmis. Di sini ada simbal, tamborin, rebana, dan lain-lain. Kemudian, nah di sini untuk tugas 2 anak-anak di sini bernyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu dengan diiringi alat musik sederhana, misalnya ketukan meja atau ketukan gelas seperti itu. Hasil tugasnya dikumpulkan melalui suara pesan atau WhatsApp. Suara pesan atau rekaman melalui WhatsApp. Jadi nanti tugas 1 seperti biasanya dan tugas 2 melalui pesan suara atau rekaman melalui WhatsApp Ibu nggih. Nah, sekian dulu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.